Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Dosi dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Kimia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisa Biaya Produksi Air Minum dalam Kemasan di CV Tirta Sasmita. Tujuan dari kerja praktek ini yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mencetak tenaga kerja profesional di bidang teknik kimia untuk memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Pamulang dan memberikan pengenalan awal sebelum memasuki dunia kerja. Manfaat untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapat selama mengikuti program studi teknik kimia di Universitas Pamulang. Sejarah singkat air mineral dalam kemasan. Air minum adalah merupakan kebutuhan pokok manusia sepanjang masa, dan untuk mendapatkannya, masyarakat cenderung lebih memilih air minum cepat saji. Berangkat dari itu, maka kami CV Tirta Sasmita menyadari akan terbukanya peluang usaha yang sangat prospektif. Adapun visi dan misi dari CV Tirta Sasmita. Yang pertama, visi. Menjadi produsen air minum dalam kemasan yang terpercaya, inovatif, modern, dan terbesar di Indonesia. Dan adapun misinya, memberikan solusi yang terbaik bagi pelanggan dengan produk yang berkualitas tinggi, dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu, serta selalu berusaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi. K3 sangat berperan penting dalam area pekerjaan. Yang pertama, untuk keselamatan kesehatan di area kerja, disediakan alat-alat pelindung diri, obat-obatan, dan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, menjaga dan melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala. Yang ketiga, botol-botol preaksi diberi label untuk mempermudah pencairan dan menghindari kesalahan penggunaan preaksi, serta untuk preaksi yang pekat disimpan dalam ruang asam yang dilengkapi dengan blowernya. Keempat, penyediaan bak sampah dan penampungan pembuangan limbah, serta wastafel untuk menjaga kebersihan area kerja. Dan yang kelima, instalasi listrik yang dipakai dalam keadaan diisolasi guna untuk menjaga keselamatan para pekerja. Pengolahan limbah. CV Tirta Sasmita merupakan perusahaan yang sangat bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan. Pengolahan limbah cair supaya aman untuk dibuang ke lingkungan menjadi bagian terpenting untuk kelanjutan kehidupan makhluk di sekitarnya. Bahan baku dan pokok. Adapun bahan bakunya yaitu air dari pegunungan. Dan ada produk yang disediakan ada 3, yaitu pertama galon, yang kedua air dalam botol, dan yang ketiga cup. Diagram alir. Yang pertama ada sumber air pegunungan, tendon air, tabung media filtrasi, ultrafiltrasi, tendon setelah filtrasi, generator ozonisasi, tabung after ozonisasi, ultrafiltrasi, sinar UV, dan produk akhir. Kemudian deskripsi proses. Deskripsi proses ini yang pertama, air dari tangki penampung dialirkan menuju tangki filter mangan zeolit yang bertujuan untuk menyaring dan menghilangkan zat besi. Kemudian dialirkan lagi menuju tangki filter karbon aktif yang bertujuan untuk menghilangkan bau, rasa, dan bahan kimia. Kemudian dialirkan ke filter cartridge, yaitu untuk bertujuan menyaring partikel, cairan atau gas dari bahan-bahan berbahaya. Kemudian menuju sterilizator ultraviolet
yang bertujuan untuk membunuh organisme bakteri. Setelah itu, air dapat dikemas dan kemudian air dapat dikonsumsi. Berikutnya, biaya produksi AMDK Cup 220 ml per karton. Produksi standar per hari 300 karton dengan menggunakan satu shift dengan mesin produksi 3 unit. Jumlah produksi standar tersebut adalah jumlah di mana perusahaan dalam posisi untung. Jadi, minimal produksi standar yang harus diproduksi per hari sebanyak 300 karton. Berikut ada komponennya, yaitu cup, lid cup, karton, sedotan, dan isolasi dengan total biaya produksi Rp12.334. Kemudian biaya produksi AMDK botol 600 ml per karton. Tabel di bawah menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan biaya produksi untuk produk AMD Cup 600 ml sebesar Rp17.238 per karton yang diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Komponennya botol, tutup botol, karton, label, dan isolasi dengan total biaya produksi Rp17.238. Biaya produksi AMDK galon 19 liter, produksi standar per harinya 50 galon dengan menggunakan satu shift dengan mesin produksi 3 unit. Jumlah produksi standar tersebut adalah jumlah di mana perusahaan dalam posisi untung. Jadi, minimal produksi standar yang harus diproduksi per hari sebanyak 50 galon. Komponennya galon, tutup, label, tisu. Dengan total biaya bahan baku Rp39.970. Berikutnya, biaya bahan baku AMDK selama 1-3 bulan. Produknya cup, botol, galon, dan air. Dalam bulan pertama, total biaya bahan baku yaitu Rp322.740.300. Untuk bulan ketiga, totalnya Rp429.459.300. Untuk biaya overhead AMDK selama 3 bulan, biaya overheadnya pertama pajak internet ATK, kebersihan, bensin, dan listrik. Untuk total biaya overheadnya Rp16.650.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung AMDK selama 3 bulan, biaya tenaga kerja langsung yang ada dua, ya pertama gaji pokok dan bonus. Untuk total biaya kerja langsung yaitu Rp117 juta. Penentuan harga pokok produksi HPP AMDK selama 3 bulan, yaitu pertama biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja langsung dengan total Rp563.109.300. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi AMDK dengan produksi 39.850 piece dalam 3 bulan adalah harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi 563.109.300 dibagi 39.850. Jadi totalnya 14.130 per piece. Kesimpulan, harga pokok produksi mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk produksi sehingga barang atau jasa bisa dijual.
Perusahaan harus menghitung harga pokok ini untuk pelaporan keuangan dan penentuan harga jual. Harga pokok produksi dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, bahan pelengkap, penyusutan, dan overhead pabrik, serta harga per unit. Dalam contoh ini, harga pokok produksi satuan adalah Rp14.130. Saran, untuk menghitung harga pokok produksi AMDK secara tepat, penting untuk menetapkan resep baku karena ini menentukan biaya tahan baku. Biaya tenaga kerja yang mengolahan bahan baku menjadi produk jadi juga harus diperhitungkan. Sekian, terima kasih.